Baik, Bapak semua, silakan duduk ya. Terima kasih, Pak. Bagaimana kabar kamu hari ini? Baik dan luar biasa. Oke, semuanya baik ya, puji Tuhan. Karena semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Dan juga dalam keadaan baik-baik saja. Kamu semua ke sekolah atau makan dulu tidak? Makan. Betul, Pak. Oke, bagus ya. Anak-anak kalau sekolah harus makan dulu supaya lebih baik tentunya. Terus semangat untuk belajar. Nah, kamu sudah jawab pagi itu belum? Betul, Pak. Belum ya? Oke, sekarang silakan berdiri. Kami minta satu orang dan doa. Siapa pilih doa? Oh ya. Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Kami yang ada di surga, dimuliakan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampuni kesalahan kami, seperti kami mengampuni kesalahan kepada kami. Dan jangan sampai kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari jahat kami. Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Oke, silakan dulu. Terima kasih. Baik anak-anak, sekarang kamu singkat hadiran ya. Ada nama Pak panggil, jawab ya. Iya, Pak. Sambil absen, kamu kasih tugas kamu punya buku dan buku ya. Ya, kasih. Hari ini ada semua. Oke, jadi bagus sekali kalau hari ini kamu hadir semua. Pas senang sekali karena kamu semangat dalam belajar, terus semangat ke sekolah. Dan tinggalkan terus ya anak-anak supaya kamu belajar itu tidak tertinggal. Bisa? Bisa. Oke. Nah sekarang sebelum kita belajar, Pak mau kita buat kesepakatan kelas. Aturan-aturan dalam kelas ya. Aturan-aturan ini harus kamu ikuti supaya kita punya pembelajaran bisa berjalan dengan Lancar. Nah, kesepakatan kelas ini kira-kira dari Pak yang buat atau dari kamu yang buat? Dari kamu dulu? Ya, Pak. Oke, dengar baik-baik ya. Yang pertama, ketika Pak menjelaskan materi di depan, kamu harus Diam. harus tenang ya, harus dengar. Yang kedua, harus saling menghargai sesama di dalam kelas ya, menghargai Pak Guru dan juga menghargai teman. Lalu yang ketiga, ketika kamu mau menjawab atau mau bertanya, kamu harus Angkat tangan. angkat tangan. Siapa mau ulangi apa-apa saja kesepakatan kelas kita hari ini? Yang masih ingat? Ya, yang tahu angkat tangan. Yang pertama apa? Oke, dalamnya saling menghargai teman. Lalu yang kedua apa lagi? Oh ya, apa? Menghargai guru. Apa lagi yang angkat tangan? Oh ya, di sini apa? Oh, menghormati teman. Oke, bagus sekali. Jadi, kau ulangi ya. Ya, saya. Menghargai sesama teman. Oke, menghargai sesama teman. Kau ulangi ya dengan baik-baik ya. Yang pertama, ketika Pak Guru menjelaskan materi di depan, kamu harus dengar. Lalu yang kedua, menghargai Pak Guru dan menghargai teman. Bisa toh? Bisa. Oke, dan yang ketiga, ketika kamu mau menjawab atau bertanya, kamu harus angkat tangan. Mengerti? Mengerti, Pak. Oke. Nah, anak-anak, Pak Guru ada cerita nih. Dengar baik-baik ya. Di satu kampung tuh, ya dengar baik-baik ya Pak Guru cerita. Kan sebentar Pak Guru mau tanya, bisa toh? Bisa, Pak. Oke. Di satu kampung tuh ada satu keluarga yang setiap hari baku marah bertengkar terus. Karena dia punya bapak tuh sibuk pergi kerja. Dia bapak tuh kerja dari pagi sampai malam, pergi pagi pulang malam, pergi kerja nih. Terus dia punya mama tuh setiap hari bantu di dalam rumah tuh, kerja di dalam rumah, cuci piring, terus cuci baju, sapu rumah, masak nasi, kasih makan babi. Dia mama pun sendiri di dalam rumah. Sedangkan dia punya anak-anak tuh hanya terus bermain. Dan mereka pulang sekolah, pergi habis itu makan habis, langsung keluar pergi bermain. Pulang nanti malam. Nah, kira-kira kamu sudah dengar cerita tadi? Oke, kalau kamu sudah dengar, sekarang Pak Guru mau tanya nih. Kira-kira dari cerita tadi itu apa yang harus mereka buat supaya mereka punya keluarga tuh
rukun, tidak bertengkar, apa yang harus mereka buat? Yang tahu apa? Ya, Fiona? Harus membantu ibu. Fiona bilang harus membantu ibu. Ya, siapa lagi? Oh, Lala. Ayah harus selalu. Oh, Lala bilang ayah harus pulang tepat. Oke, bagus sekali. Nah, anak-anak, jadi yang harus mereka lakukan supaya keluarga mereka rukun, supaya tidak terjadi pertengkaran setiap hari itu. Yang paling pertama ya, contoh kamu sebagai anak-anak di rumah tuh, anak-anak di rumah tuh, kalau pulang sekolah tuh makan, harus istirahat, harus bantu orang. Dengan cara apa? Cuci alat. Nah, apa tadi? Cuci piring, sapu rumah, jangan cuma tahu bermain. Seperti cerita tadi tuh, jangan anak-anak hanya tahu bermain. Kalau bilang ayah pulang harus tepat itu tidak bisa Lala, karena tergantung dari pekerjaan orang tua pekerjaan bapak. Mungkin bapaknya bapak itu kerja dari pagi sampai malam, terus waktu istirahatnya itu hanya malam. Berarti tidak bisa kalau bapak harus pulang tepat waktu. Oke, sekarang ada cerita yang kedua nih. Kamu dengar lagi? Hari ini ceritanya di sekolah. Di satu sekolah tuh, di dalam kelas, contoh kelas 5. Di dalam kelas 5 itu ada siswa yang baku pukul, ada yang menangis, ada yang ribut lari sana sini. Pokoknya semuanya berantakan. Tidak ada yang baku dengar, tidak ada yang diam, yang tenang gitu. Nah, menurut kamu dari cerita itu kira-kira apa yang harus mereka buat supaya tidak terjadi keributan di dalam kelas? Contoh Adi baku pukul dengan Ano, terus Paula dengan Lala lari sana sini baku jarak, sedangkan Fiona dengan Ersin buang sampah sembarangan, ada yang menangis juga. Nah, kira-kira kamu sebagai siswa supaya kamu punya kelas itu bersih, tidak terjadi keributan, itu apa yang harus kamu buat? Ya, Lala. Oke, buang sampah pada tempatnya. Apa lagi? Yang tahu angkat tangan. Halo. Oke, kau ulang nih dari cerita yang kedua. Oh ya, silakan. Oke, jangan mendengar apa lagi? Ya, kau ulang. Jangan bermain di dalam kelas. Jangan bermain di dalam kelas. Oke, bagus sekali. Jadi kamu sebagai siswa itu tuh seperti cerita yang Pak ceritakan tadi, ketika di dalam kelas tidak ada guru, kamu itu harus belajar, jangan baku pukul, jangan ribut, jangan bawa sampah sembarangan, bisa? Bisa. Oke, bagus sekali. Sekarang kamu perhatikan gambar yang Pak sediakan di depan Pak gurunya ada 2 gambar. Kamu lihat gambar yang pertama. Bisa lihat tidak? Bisa. Dari Adi Lala dulu ya. Gambar yang pertama. Bisa. Tadi sudah? Oke, sekarang kamu tunjuk. Lihat dulu. Sudah? Belum tidak? Oke. Lihat sini. Perhatikan gambar. Lihat dulu ya, ada gambar. Sudah? Sudah. Oke. Menurut kamu di dalam gambar ini apa yang sedang mereka lakukan? Habis ya. Oke, sekarang Ersin. Menurut Ersin apa? Oh, Ersin bilang apa tadi? Oh, rebut makanan. Siswanya sedang berebut makanan. Yang lain? Fiona? Berebut makanan di kantin. Oh, dia berebut makanan di kantin. Kalau Fiona? Anak sekolah berebut makanan di kantin. Oke, jadi semuanya bilang begini, kalau mereka sedang berebut makanan di kantin, betul tidak nih? Betul. Oke. Nah, kira-kira dari gambar ini apa yang seharusnya mereka lakukan supaya tidak terjadi keributan? Ya, Lala. Oh, antrian. Harus antrian tepuk tangan untuk Lala. Oke, jadi solusinya yang tepat, yang paling pertama itu harus antrian. Contohnya, kamu ketika mau contoh kamu bagi kamu buku nih, bagi ke kamu semua. Itu kamu jangan datang berkerumun, harus satu persatu antrian bisa toh? Bisa, Pak. Begitupun dengan seperti mereka ini ada makanan di kantin, harus satu persatu, harus antrian, jangan berkerumun bisa toh? Bisa, Pak. Oke. Sekarang kamu perhatikan gambar yang kedua.
Sudah? Perhatikan ya teman-teman. Apa yang kamu sudah? Halo? Halo guys. Halo, itu kayu. Sudah. Halo. Oke. Nah, anak-anak, perhatikan ke depan ya. Dari gambar yang kedua ini kira-kira apa yang sedang mereka buat? Iya, Adit. Sampah berserakan di kamar. Lala. Pakaian yang berserakan. Anu. Tidak peduli pada sampah. Tidak peduli pada sampah. Fiona. Sampah berserakan di kamar. Sampah berserakan di kamar. Oke, benar sekali. Jadi di dalam gambar ini memang ada seorang anak yang sedang tidur di kamar ya. Terus tidak punya lantai, tidak punya spray, atas meja, pokoknya sampah berserakan di mana-mana. Buku tidak beraturan, pakaian-pakaian dan juga sampah kertas berserakan dong. Iya Pak. Nah, kira-kira menurut kalian apa yang harus dia lakukan supaya dia punya kamar ini bersih? Ya, Ersin. Sapu. Menurut Ersin ya, sapu. Coba Lala. Oke, benar sekali. Membuang sapu, membuang sampah dan merapikan apa tadi? Pakaian. Oh, tempat tidur. Oke, benar sekali. Oke, jadi anak-anak, setiap orang itu, kita semua itu memiliki peran, tugas dan tanggung jawab masing-masing ya. Di rumah maupun di sekolah. Oke, pada hari ini kita akan belajar menceritakan tentang peran, tugas, tanggung jawab setiap orang dan membantu memecahkan masalah sosial. Kita akan belajar mengenai peran, tugas, dan tanggung jawab serta membantu memecahkan masalah sosial. Dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, halo. Oke, teman-teman, bisa? Bisa Kak. Oke. Oke, jadi ini tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak. Semuanya perhatikan ke depan. Bisa baca tidak? Bisa dibaca ke depan? Bisa? Bisa Kak. Kalau bisa, kalau minta membaca ya dari sini sampai terakhir. Peserta didik mampu menjelaskan tentang tugas tanggung jawab dari masing-masing anggota keluarga dan anggota sekolah serta memberikan contoh interaksi sosial positif sekaligus memecahkan masalah sosial di lingkungan tempat tinggal dan sekolah. Oke, bagus sekali. Jadi kita fokus pembelajaran kita hari ini adalah peran, tugas, tanggung jawab dari masing-masing anggota keluarga dan warga sekolah ya, serta contoh interaksi sosial positif sekaligus memecahkan masalah yang ada di lingkungan tempat tinggal dan sekolah. Oke anak-anak, sudah siap untuk belajar tidak nih? Oke, kalau sudah siap, sekarang Pak Guru akan membacakan kamu cerita atau masalah sosial yang terjadi di rumah dan di sekolah. Setelah membaca dengan baik-baik, karena setelah itu Pak Guru mau tanya kamu satu persatu. Bisa? Bisa Kak. Oke. Sekarang kamu dengar. Yang pertama ini masalah di rumah ya. Oke. Keluarga Budi sering ribut. Ayah Budi pulang kerja larut malam dan tidak pernah bermain dengan Budi. Ibu Budi mengerjakan semua pekerjaan rumah sendirian. Budi dan adiknya hanya menonton TV dan tidak mau membantu. Pak ulang ya. Keluarga Budi sering ribut setiap hari. Bapaknya Budi pergi kerja terus pulang kerja larut malam dan tidak pernah bermain dengan Budi. Terus mamanya Budi mengerjakan semua pekerjaan di rumah sendirian. Mau cuci piring, mau masak nasi, baju dan semua pekerjaan rumah itu hanya mamanya Budi yang kerja.
Sedangkan Budi dengan dia punya adik hanya urus nonton TV dan tidak mau bagi dengan mama. Oke, sebenarnya sudah jelas toh? Sudah? Oke. Menurut kalian, kenapa keluarga Budi sering ribut setiap hari? Yang tahu angkat tangan. Ya, Lala silakan. Karena Budi dan adiknya malas-malasan. Oke, Ano. Karena ayah pulang larut malam. Oke, karena ayah pulang larut malam. Bilang. Ya, Paula. Mau membantu ibunya. Budi tidak mau membantu ibunya. Lala lagi. Apa Lala? Oke, jadi Lala bilang itu capek karena bekerja sendirian toh, karena banyak pekerjaan di rumah sendirian. Ya, Ano. Budi dan adiknya hanya nonton TV. Oke, benar sekali. Jadi apa yang menjadi alasan keluarganya Budi ribut setiap hari itu? Karena yang pertama, Budi dan adiknya hanya nonton TV, hanya bermain, tidak membantu dia punya mama kerja toh. Lalu yang kedua, dari mama juga capek kerja urus rumah sendiri, cuci baju, cuci piring, masak nasi, sapu rumah, kasih makan babi sendiri toh. Terus bapaknya Budi pergi kerja pulang malam. Lalu kira-kira apa yang harus dilakukan oleh Budi supaya tidak terjadi keributan di rumah? Ya, Fiona. Membantu orang tua. Ya, membantu orang tua. Lala. Membantu orang tua mesti piring. Paula. Dia membantu ibunya. Membantu ibunya. Ya, Ano. Dan terlalu menonton TV. Dan terlalu menonton TV. Oke, benar sekali. Jadi yang harus dilakukan oleh Budi supaya dia punya mama merasa tidak capek karena urus rumah sendirian tuh, itu Budi bantu dia mama mungkin cuci piring, terus sapu rumah tidak hanya nonton TV. Oke, sekarang masalah yang kedua Nah, kali ini kamu dengar masalah dari lingkungan sekolah. Halo. Kamu dengar kamu bacakan masalah yang ada di lingkungan sekolah. Di kelas 3, ibu guru membantu tugas kelompok, tetapi Tony tidak mau bekerja sama. Lani menyuruh pekerjaan teman di samping dan Reno tidak mau antrian di kantin. Oke, Pak ulangi supaya kamu paham. Di kelas 3 tuh ada di dalam kelas 3 tuh ada ibu guru yang bagi kamu untuk tugas kelompok. Terus Tony tidak mau bekerja sama di dalam kelompok. Contoh, ibu sudah bagi Tony dengan teman kelompok, terus Tony tidak mau kerja kelompok, tidak mau kerja sama. Terus Lani itu hanya urus notif pekerjaan dari teman. Sedangkan Reno dia tidak mau antrian di kantin. Nah, menurut kamu masalah utamanya itu apa? Kira-kira masalah utama itu kenapa? Oh Lala, menurut Lala masalah utamanya itu apa? Oh, berebutan makanan, apa lagi? Ano? Reno tidak mau antrian di kantin. Siapa lagi yang tahu? Ya, kau udah bisik-bisik apa dah Fiona? Mau jawab? Ya, Fiona. Masalah utama yang ada di kita. Oke, Ano. Tony malas mengerjakan tugas. Tony bukan Tony. Oke, Paula. Lani menyontek ulangan teman. Ya, Lani menyontek ulangan atau hasil pekerjaan teman. Oke, benar sekali. Masalah utama yang terjadi di dalam kelas tadi yang saya bacakan tuh, ada masih nggak tahu? Itu yang pertama, Tony tidak mau kerja sama dengan kerjaan kelompok. Habis itu Lani menyontek Lani hanya urus menyontek pekerjaan teman. Terus siapa yang tidak mau antrian di kantin tadi? Tony. Bukan Tony, Reno. Benar sekali. Lalu kira-kira apa yang harus mereka lakukan supaya masalah-masalah tadi tidak terjadi? Lani menyontek atau kerja sendiri, harus kerja sendiri, jangan copy paste atau nyontek hasil pekerjaan teman punya, tidak boleh. Oke, orang tadi menjawab apa? Tidak, kalau tidak tahu. Orang lagi. Oke, apa?
Reno harus ikut antrian. Oke, benar sekali ya. Dan yang harus mereka lakukan yaitu yang pertama, Tony harus belajar untuk bekerja sama. Contoh dalam kelompok itu harus kerja sama ya, jangan kerja sendiri-sendiri. Bisa? Bisa, Pak. Oke, terus lalu juga harus kerja sendiri ya. Maksudnya kalau kasih tugas, guru kasih tugas untuk kerja sendiri itu harus kerja sendiri. Kalau kasih kerja kelompok harus kerja sama ya, harus kerja kelompok. Bisa bedakan. Kalau guru kasih kamu tugas masing-masing itu kerja sendiri. Kalau guru kasih tugas kelompok berarti harus kerja sama. Nah, sedangkan Reno harus ikut antrian di kantin supaya tidak terjadi keributan, berebut makanan. Sudah paham tidak nih? Sudah, Pak. Oke. Kamu sudah paham tidak? Sabar, belum habis. Maksudnya tadi kan Pak Guru sudah menceritakan masalah di rumah dan di sekolah atau kepada kamu semua. Sudah toh? Sudah. Sudah belajar untuk memecahkan masalahnya toh? Iya, Pak. Oke. Sekarang Pak Guru mau bagikan kamu ke dalam dua kelompok. Mau tidak kerja kelompok? Oke. Kita bagikan ya dua kelompok. Satu kelompok itu berapa orang? Nah, kelompok satu itu Fiona, Anu dan Kensin. Tidak sudah. Kelompok dua Paula, Lala dengan Adi. Nah, tidak sudah. Ayo cepat ya supaya jadi lama jam sudah. Kita dulu dalam kelompok. Halo. Kita dulu dalam kelompok. Sudah, Pak. Bagikan ya. Mana kelompok satu tadi? Ini. Kelompok satu ini. Oke, kelompok satu. Nanti ini kan ada apa masalah di rumah tuh, masalah yang terjadi di rumah. Nah kamu nanti soalnya tiga, soalnya dua bagian. Yang pertama ini isian ya, 3 nomor. Kedua tugas, ada tugas ini apa? Di kolom ya, bisa. Cukup satu, kira satu orang saja. Ada semua. Ya bisa masuk di yang kerja apa? Hanya kan ada dua bagian tuh. Bagian yang pertama ini isian, bagian nomor. Salah, 3 nomor itu isi. Habis itu bagian yang kedua itu AB. Bisa? Kita masih pembahasan ya. Kelompok 2. Kalau bagian analisis di masalah di sekolah ya. Nah ini kan masalah bagian yang pertama ini isian 3 nomor ya. Jadi kamu terus bagian yang kedua ini AB bisa sesuai dengan masalah. Oke. Sudah paham tidak nih? Oke, Pak kasih waktu 2 menit saja loh. Bisa loh? 2 menit deh. Anu, jangan berkeras semangat. Boleh. Akhirnya sudah. Ya? Ya sudah. Anu, kerjasama, tidak boleh kita masing-masing. Tadi kerjasama. Ntar kami minta satu orang perwakilan dari kelompok 1 dan kelompok 2 untuk maju ya. Bisa tidak? Bisa, Pak. Oke, sudah. Pakai waktu 5 menit. Sudah? Sudah, Pak. Kelompok 1 sudah atau belum? Sudah, Pak. Kelompok 1 kira-kira kerjasama sama atau tidak? Kerjasama. Anu, kerjasama tidak? Tidak, Pak. Bersih. Kerja. Oke. Siapa yang tulis? Fiona. Nah, yang membaca siapa? Anu atau Fiona? Oke, Fiona. Terus kelompok 2 sudah? Kerjasama semua tidak? Sama, Pak. Adit kerja tidak? Kalau Paula? Sekarang sebentar saya akan maju. Bapak galak. Oke. Berarti semua sudah kerja ya? Loh, sekarang Pak minta perwakilan kelompok 1 maju ke depan. Oh, bilang kelompok 1 bilang mau maju semua. Lihat, maju. Halo. Coba perhatikan depan ya. Dah.
Keluarga Rina tinggal bersama ayah, ibu, dan dua adiknya. Setiap hari, ibu membersihkan rumah sendirian. Rina lebih sering bermain handphone, sedangkan adiknya membiarkan mainan berserakan. Ketika ibu meminta bantuan, mereka malah saling menyalahkan. Akibatnya rumah menjadi kotor dan ibu merasa sedih. Apa masalah yang terjadi? Rina dan adik tidak mau membantu ibu membersihkan rumah. Siapa yang belum bertanggung jawab? Rina dan adik. Bagaimana solusi yang tepat? Harus membantu ibu, kurangi bermain HP, dan saling bekerja sama. Coba perhatikan depan. Tokoh dalam masalah: Rina, ayah, ibu. Peran tokoh: Rina sebagai anak, ayah sebagai kepala keluarga, ibu sebagai rumah tangga. Tugas yang seharusnya: Rina membantu kedua orang tua, ayah mencari nafkah, ibu rumah tangga. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Sabar, kalau lurus dulu panggung ya, tetap di depan. Oke, nah sesuai dengan teks bacaan untuk kelompok 1, contoh perhatikan ya, bahwa keluarga Rina tinggal bersama ayah, ibu dan dua adiknya. Nah setiap hari ibu membersihkan rumah sendirian, sedangkan Rina itu hanya terus main HP. Dan adiknya membiarkan mainan berserakan atau sampah berserakan. Ketika ibu minta bantuan, mereka dua saling menyalahkan itu. Akibatnya rumah menjadi kotor dan ibu merasa sedih. Nah, kira-kira menurut kamu apa masalah yang terjadi? Rina dan adik tidak mau sampai ibu membersihkan rumah. Lalu siapa yang bertanggung jawab? Oke. Lalu bagaimana solusi yang tepat? Membantu ibu, Kurangi bermain HP, dan saling bekerja sama. Oke. Sedangkan di bagian kolom itu Rina sebagai anak tugasnya itu membantu orang tua. Lalu ayah sebagai kepala keluarga tugasnya itu mencari nafkah. Dan ibu tugasnya sebagai ibu rumah tangga itu tugasnya sebagai apa? Salah. Salah dia itu. Biasa. Sudah ada. Oke, yang ketiga ibu perannya itu sebagai ibu rumah tangga dan tugasnya selanjutnya itu sebagai artinya dan tugas dari ibu yaitu apa? Sebagai ibu rumah tangga harus membersihkan rumah dan mengerjakan pekerjaan rumah. Oke, silakan dulu ya kelompok 1. Sekarang kelompok 2 untuk maju ke depan. Kelompok 2 maju semua sebagai perwakilan. Baik, semuanya perhatikan ya, dengar ya. Saat kerja kelompok, Jody hanya bermain-main dan tidak membantu teman. Sementara itu, Siska menyalin jawaban milik teman tanpa izin. Ketika presentasi, hanya satu orang yang berbicara, sedangkan anggota lain diam saja. 1. Apa masalah yang terjadi? Mereka tidak bekerja sama mengerjakan tugas. 2. Siapa yang belum bertanggung jawab? Jody dan Siska. Bagaimana solusi yang tepat? Mereka harus belajar dan bekerja sama. Tokoh dalam masalah Jody dan Siska. Peran tokoh Siska dan Siska. Tugas seharusnya mengajukan tugas masing-masing. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, bacaan itu bahwa saat kerja kelompok tuh, Jody hanya urus bermain tidak bantu temannya mengerjakan tugas. Kemudian Siska itu hanya saling jawaban milik teman tanpa izin, artinya dia menyuruh. Nah,
ketika presentasi, masing kalian presentasi di depan nih, mereka tuh hanya satu orang yang berbicara, sedangkan anggota kelompok lain hanya diam saja. Nah, menurut kelompok 2, maka yang terjadi yaitu mereka tidak bekerja sama mengerjakan tugas. Benar tidak? Benar, Pak. Oke. Lalu yang belum bertanggung jawab yaitu Dodi dan Siska. Benar tidak? Benar, Pak. Sedangkan solusi yang tepat yaitu mereka harus belajar dan bekerja Sama. Nah, sedangkan bagian kolom itu mereka menjawab bahwa tokoh dalam masalah itu Dodi dan Siska. Benar tidak? Benar, Pak. Peran Dodi dan Siska itu sebagai apa? Sebagai siswa. Nah, terus mereka seharusnya sesuai dengan ceritanya itu mengerjakan tugas secara kelompok. Benar tidak? Benar, Pak. Oke. Sekarang tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, anak-anak. Halo. Halo. Sekarang perhatikan ke depan. Kamu tadi kan sudah kerja kelompok toh, dan juga sudah jawab banyak pertanyaan dari Pak Guru. Pak Guru sudah menceritakan berbagai macam masalah seperti masalah di rumah dan di sekolah. Kemudian Pak Guru tanya, kamu bisa jawab semua toh? Bisa. Oke. Sekarang kamu kasih keluar, kamu punya pulpen, kamu punya buku, catat materi dari buku. Wajib catat semua supaya kalau ulangan atau ujian kamu bisa jawab ya. Ada yang punya buku ya? Kasih pakai ini. Ada juga. Oke. Sekarang kamu catat ya. Kamu baca ya, kamu catat ya. Yang pertama, peran, tugas, dan tanggung jawab anggota keluarga. Aku ulangi, peran, tugas, dan tanggung jawab anggota keluarga. Sudah? Sudah, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Oke. Keluarga adalah kata keluarga adalah Pak, sudah. lingkungan pertama tempat anak belajar. Lingkungan pertama, catat. Lingkungan pertama tempat anak belajar. Keluarga adalah lingkungan pertama tempat anak belajar. Sudah? Sudah. Setiap anggota keluarga dari titik yang pertama dari titik lanjut baris baru. Setiap anggota keluarga memiliki peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Memiliki peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Setiap anggota keluarga memiliki peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Sudah? Belum sudah, Pak. Ayo cepat. Sudah, Pak. Oke. Nomor 1, ayah. Ayah. Peran ayah sebagai kepala keluarga. Peran ayah sebagai kepala keluarga. Olah catat itu sholat. Peran ayah sebagai kepala keluarga. Sudah? Sudah, Pak. Tugas dan tanggung jawab ayah yaitu Anong catat. Tugas dan tanggung jawab ayah yaitu bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Tugas dan tanggung jawab ayah yaitu bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sudah, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Oke, yang nomor 2, ibu. Nomor 2, ibu. Peran ibu yaitu Sudah, Pak.
sebagai ibu rumah tangga. nanti. Sebagai ibu rumah tangga nanti. Sudah Pak. Tugas dan tanggung jawab ibu yaitu Sudah Pak. merawat dan mendidik anak di rumah. Merawat dan mendidik anak di rumah, koma, merawat dan mendidik anak di rumah, koma, Sudah Pak. dan mengurus rumah tangga titik. Sudah Pak. Yang nomor 3 anak. Sudah Pak. Nomor 3 anak, peran sebagai anggota keluarga. Peran anak sebagai anggota keluarga. Anak catat. Tugas anak yaitu mematuhi nasihat orang tua dan membantu orang tua. Sudah? Sudah Pak. Oke, stop sudah. Simak sudah ikutin dengan buku. Sekarang Pak Guru ada satu pertanyaan lagi, cerita lagi. Oke. Dengar ya? Iya Pak. Halo. Hai. Dengar ya? Ada satu cerita di sekolah di mana dari kelas 1 sampai kelas 6 itu ruangan kelasnya itu kotor sekali. Sampah berserakan di dalam kelas, di atas meja, di teras sampai di taman. Karena siswanya membuang sampah sembarangan loh. Iya. Lalu sekarang menurut kamu kira-kira apa yang harus mereka lakukan? Harus membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Oke. Kalau sudah membuang sampah pada tempatnya, apa lagi yang harus dilakukan selain membuang sampah pada tempatnya? Ya, Adi? Membersihkan kelas. Oke, membersihkan kelas sudah teman. Jadi 2 itu merupakan solusi yang tepat ya. Ketika semua halaman sekolah itu kotor, ya, jadi solusi yang dilakukan yaitu membersihkan kelas dan membuang sampah pada tempatnya. Oke, jadi kamu semua sudah paham ya mengenai masalah sosial yang ada di rumah dan di sekolah. Oke anak-anak, jadi pelajaran kita sudah mau selesai. Pak Guru mau tanya nih, kira-kira apa yang kamu pelajari pada hari ini? Yang masih ingat apa yang kita pelajari pada hari ini? Ya, IPAS, tapi materinya apa? Materinya tentang Ini kok yang Pak Guru tulis depan. Tugas masing-masing anggota keluarga dan keluarga sekolah ya. Iya. Ini kita belajar tentang peran, tugas, tanggung jawab dari masing-masing anggota keluarga dan warga sekolah. Kita membacakan masalah sosial yang ada di rumah dan di sekolah. Oke. Sekarang pelajaran kita sudah selesai anak-anak. Sebelum kita pulang, halo. Kita sudah mau pulang nih, tapi kita punya kelas ini kotor sekali. Jadi sebentar setelah doa pulang kita sama-sama pilih sampah dulu ya. Buang sampah ke tempatnya. Oke, sekarang pelajaran kita sudah selesai. Karena tadi kita awali dengan doa, maka kita harus duduk dengan doa. Siapa yang mau doa? Saya sudah. Oh. Ya, sekarang kau pulang satu mau doa. Kau. Dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah